Shalom Bapak Ibu Saudara. Mungkin di antara kita ada yang pernah mengenal atau mendengar tentang Billy Graham. Beliau ini dikenal di seluruh dunia bukan hanya karena khotbahnya yang memberkati begitu banyak orang, tetapi karena integritas hidupnya yang konsisten. Di masa mudanya banyak orang yang meragukan apakah Billy Graham ini bisa bertahan lama dalam pelayanannya. Dan ternyata ia dikenal sebagai hamba Tuhan yang memilih untuk menjaga kepercayaan bukan popularitas. Bahkan di tahun 1948 saat pelayanannya Billy Graham ini mulai berkembang, ia bersama dengan 3 orang rekan penginjilnya membuat sebuah komitmen yang dikenal sebagai Modesto Manifesto. Isinya sederhana Bapak Ibu, tapi kuat, yaitu komitmen mereka untuk tidak menyalahgunakan uang pelayanan, tidak akan menyalahgunakan relasi dengan lawan jenis, tidak akan membesar-besarkan hasil pelayanan, dan tidak akan menjatuhkan pemimpin rohani lain. Billy Graham tahu bahwa kepercayaan adalah modal utama dalam pelayanan Tuhan. Dan benar, sepanjang hidupnya tidak ada satupun skandal moral atau skandal finansial yang mencoreng namanya. Ketika ia meninggal dunia, ia tetap dihormati. Bukan karena yang paling terkenal, tapi karena ia bisa dipercaya oleh manusia dan terlebih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir lebih penting disenangi oleh banyak orang, atau bagi kita sebagai pelayan Tuhan lebih penting dikenal banyak orang atau dipercaya oleh Tuhan? Seperti judul renungan kita hari ini, yaitu dipercaya bukan sekedar dikenal. Dalam 1 Timotius 3 yang juga bagian dari pembacaan Alkitab harian kita hari ini, di situ Paulus menulis tentang kriteria bagi para pemimpin jemaat tanpa terkecuali. Dan menariknya itu daftar yang bukan berisi kemampuan hebat, tapi karakter yang kokoh dalam kebenaran Kristus. Tidak bercacat, dapat menguasai diri, dapat dipercaya, dan mengelola keluarganya dengan bijaksana. Tidak mudah memang. Tapi Paulus seolah ingin menegaskan bahwa Tuhan tidak mencari pemimpin yang luar biasa, tapi pribadi yang bisa dipercaya oleh Tuhan lewat hidupnya. Nah Bapak Ibu Saudara, karakter seperti ini tidak dibangun dalam sekejap mata atau dalam satu malam jadi, melainkan itu dibentuk lewat kesetiaan kita dari hal-hal kecil. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bersikap, apakah relasi kita dengan orang lain yang kita bangun itu relasi yang sehat atau tidak. Bagaimana kita memperlakukan anggota keluarga kita mengelola emosi kita, dan melayani tanpa pamrih. Kepemimpinan rohani bukan bicara tentang posisi, tapi tentang pengaruh dari hidup yang berintegritas. Kita bisa saja tidak memegang jabatan apapun di gereja atau pelayanan tertentu. Tapi jika kita hidup mencerminkan kasih Kristus, kita sedang memimpin dalam keteladanan. Karena Tuhan tidak menilai seberapa tinggi kita berdiri, tetapi seberapa benar kita berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita terus berjuang bersama untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.